Selamat pagi, jumpa kembali dengan Ibu Nurafni Siahaan. Materi pembelajaran kita kali ini menulis novel sejarah pribadi. Tentunya kamu masih mengingat materi kita sebelumnya tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan nilai-nilai dalam novel sejarah. Ini adalah contoh novel sejarah. Sebelum menulis novel sejarah, kita akan membahas unsur intrinsik dalam novel sejarah. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam hal ini cerita sejarah berwujud novel. Kepaduan antara unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Unsur intrinsik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tema. 2, amanat. Ketiga, penokohan. Keempat, sudut pandang atau point of view. Kelima, latar. Dan yang terakhir adalah alur. Baiklah, mari kita ulangi lagi membahas struktur teks novel sejarah. Dimulai dari pengenalan situasi atau orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima, penyelesaian atau evaluasi, resolusi. Kemudian yang terakhir adalah coda. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kaidah kebahasaan, salah satunya adalah ini. Hari itu ada 7 ya. Mari kita menyusun novel sejarah. A. Menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi penceritaan. B. Merumuskan peristiwa ke dalam topik cerita. C. Menurunkan topik ke dalam subtopik, misalnya ada 5 topik, dapat menggunakan latar atau peristiwa sebagai subtopik. D. Menentukan tokoh yang akan terlibat dengan sudut pandang penceritaan tokoh aku. E. Menentukan latar cerita, baik latar waktu maupun latar tempat. F. Menentukan panjang halaman. Setelah kita menulisnya, kita melakukan penyuntingan. Penyuntingan termasuk proses pasca penulisan di dalam langkah-langkah penyusunan teks cerita sejarah. Dalam tahap ini kita perlu mencermati kembali teks cerita sejarah yang telah disusun, baik itu struktur, isi, ataupun bahasanya. Hanya saja dalam langkah penyuntingan yang kita lakukan adalah menemukan kekurangan-kekurangan dalam teks cerita sejarah yang telah disusun tersebut, kemudian memperbaikinya. Proses yang kita lakukan dalam penyuntingan, membaca kembali novel sejarah yang kita tulis dari awal sampai akhir, kemudian menandai paragraf sesuai dengan strukturnya, dimulai dari orientasi sampai dengan koda. Yang ketiga, memastikan teks memiliki struktur yang sesuai dengan kaidah. Yang keempat, memperbaiki struktur teks tanpa mengubah substansi teks tersebut jika teks memiliki struktur yang tidak sesuai. Yang kelima, menyunting teks berdasarkan kaidah kebahasaan. Kemudian kita perbaiki dan siap untuk dipublikasikan. Ini adalah contoh teks novel sejarah yang sudah siap ditulis dan disunting. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, tentunya kamu bisa menulis novel sejarah. Sekian materi kita. Terima kasih. Salam sehat.